Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Ricci dalam edisi Riak Sabda 30 Mei 2024. Hari ini kita mendengar dalam Injil Markus, Yesus menyembuhkan seorang yang buta yang bernama Bartimeus. Apa yang dapat kita pelajari dari semangat Injil pada hari ini, secara khusus dari orang buta ini? Yang pertama, kita melihat bahwa ketika dia mendengar Tuhan Yesus berjalan melewati dari Yeriko ketika mau hendak keluar, dikatakan bahwa ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus sedang melewatinya. Dia kemudian memanggil Tuhan Yesus dengan sapaan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kita melihat di sini ada usaha dari orang buta ini untuk memohon belas kasihan dari Tuhan. Dalam hal ini, usaha menjadi penting untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Pertama, di dalam doa, kita tidak henti-hentinya untuk memohon dari Tuhan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Kemudian, harapan. Kita juga melihat orang buta ini, Bartimeus ini, berharap akan rahmat belas kasih dari Tuhan Yesus. Kendati orang-orang di sekitarnya menghendaki supaya orang buta ini diam, namun orang buta ini bersemangat memohon belas kasihan dari Tuhan, mengharapkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya, dan barangkali juga dia dibantu oleh orang-orang di sekitarnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Harapan juga menjadi poin penting dari pelajaran yang kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, supaya kita memperoleh sesuatu yang baik dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Berharap kepada Tuhan sangat diperlukan. Kendati perjalanan kita tidak enak, kendati dalam pengalaman-pengalaman banyak tantangan, tetapi semoga dengan harapan membawa sesuatu yang baik. Yang ketiga, kita melihat bahwa pada bagian akhir Tuhan setelah menghendaki apa yang diminta oleh orang buta itu, dan orang buta itu kemudian menginginkan supaya ia dapat melihat. Orang buta itu pun pada akhirnya bisa melihat. Dan kata Tuhan Yesus kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam hal ini kita melihat bahwa iman yang menjadi poin utama, poin penting dari bacaan Injil hari ini. Iman yang membawa keselamatan bagi orang buta ini, iman yang membawa kesembuhan bagi orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan harapan. Iman juga mendorong orang untuk senantiasa berusaha dan berharap akan belas kasih dari Tuhan. Walaupun dalam hidup ini, dalam doa, jawaban-jawaban kita ketika kita meminta kepada Tuhan tidak senantiasa selalu dikabulkan seturut apa yang kita kehendaki. Akan tetapi dalam kehidupan, kita yakin dan percaya di dalam iman, Tuhan akan mewujudkan doa-doa kita dalam waktu yang tidak kita
kira-kira yang tidak menurut seturut dengan keinginan kita, melainkan Tuhan akan berbuat seturut apa yang Dia rencanakan di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita dalam hidup beriman, kita senantiasa semakin menguatkan iman kita, semakin berharap di dalam Tuhan, dan berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mewujudkan cinta kasih kepada dunia dewasa ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.